Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kekalahan Manchester City atas Tottenham Hotspur. Pep Guardiola bersama Man City sedang berada dalam situasi sulit. Mereka mengalami tren buruk. Yang terbaru, tim berjuluk The Citizens ini dibantai 0-4 oleh Spurs di kandang sendiri. Kekalahan ini jadi yang kelima kalinya secara beruntun di semua kompetisi. Loss streak yang sebenarnya belum pernah dirasakan oleh tim yang ditukangi Pep Guardiola. Di laga versus Spurs, Man City sebenarnya tetap tampil dominan, banyak dapatkan momentum, unggul ball possession, dan ciptakan banyak peluang. Pep juga menerapkan mikro taktik baru dengan Savinho yang bermain lebih narrow di koridor half space. Namun Man City bermasalah di fase penyelesaian akhir. Dari semua peluang dan big chance bernilai XG yang lebih dari 2,15, nggak satu pun bisa dikonversi jadi gol. Di sisi lain, Spurs tampil lebih efektif dan klinis. Mereka berhasil mengekspos rapuhnya pertahanan Man City dan menenggelamkan tim asuhan Pep Guardiola dengan 4 gol. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal dan apa yang jadi problem Man City? Let's go, kita bahas sama-sama. Man City turun dengan formasi 4-3-3. Guardiola, Akanji, Stones, dan Walker isi 4 pos di barisan pertahanan. Kali ini, Pep gak memainkan pemain bertipe nomor 6 murni karena selain Rodri, Kovacic juga cedera. Gundogan, Bernardo, dan Rico Lewis jadi 3 gelandang di lini tengah. Di depan, Haaland diapit Savinho dan Foden di pos winger. Sementara Spurs yang bertindak sebagai tim tamu juga turun dengan formasi 4-3-3. Pada barisan pertahanan, mereka kehilangan 2 center back utama, Van de Ven dan Romero yang absen karena cedera. 3 pos gelandang di tengah diisi oleh Ismail Assar, Yves Bissouma, dan James Maddison yang cetak 2 gol. Di depan, Kulusevski dan Son Heung-min mengapit Solanke. Di laga ini terlihat Pep Guardiola menerapkan mikro taktik baru. Saat bangun serangan, Bernardo Silva akan drop atau turun ke sisi 2 center back Man City. Pergerakan Bernardo ini mendorong Guardiola untuk bergerak lebih naik. Di depan, fullback kiri ini akan mengisi area kelebaran atau sayap. Biasanya, Savinho yang akan stay wide atau selalu melebar. Namun, di laga ini, ia diinstruksikan untuk lebih narrow atau invert ke tengah. Beberapa kali link up antara Guardiola dan Savinho di sisi kiri ini berhasil untuk ciptakan peluang bagi Man City. Selain Guardiola, Kyle Walker di kanan juga nggak jarang ikut naik juga untuk jaga kelebaran ketika Foden masuk ke tengah, sehingga dalam beberapa momen 2 fullback City bisa berada di area yang tinggi secara bersamaan. Dengan 2 fullback yang naik ini, maka akan muncul ruang di area kelebaran yang berpotensi jadi celah yang bisa diekspos oleh Spurs. Man City sebenarnya nggak bermasalah di fase chance creation atau penciptaan peluang. Di laga ini pun mereka bisa ciptakan banyak peluang, hanya saja penyelesaian akhirnya yang seringkali tidak klinis. Selain itu, kiper Spurs yaitu Vicario juga tampil gemilang dengan berkali-kali melakukan penyelamatan krusial. Selain finishing, masalah terbesar City ada di fase bertahan, baik secara individu ataupun kolektif. Man City merupakan tim yang bertahan dengan garis pertahanan tinggi. Hal ini yang coba diekspos oleh Spurs dengan long ball ke belakang backline. Saat menyerang, anak asuh Ange Postecoglou ini juga sering menempatkan 4 hingga 5 pemain di depan untuk menandingi jumlah pemain di backline City, dengan 2 pemain yang melebar maksimal pada masing-masing koridor sayap. Pada gol pertama terlihat ada 4 pemain di garis depan. 2 winger melebar maksimal untuk merenggangkan backline Man City. Dari belakang, Dragusin bisa lepaskan long ball pada Kulusevski di sisi kanan. Long ball ini memaksa backline City untuk mundur, namun tidak diikuti oleh lini kedua, di mana terlihat Savinho tidak ikut turun. Ini membuat ruang yang sangat lebar di depan backline yang bisa diekspos oleh Kulusevski untuk melakukan cut inside. Ia juga terbantu dengan pergerakan Pedro Porro yang pecah marking Guardiola.
Di tengah, Maddison lari dari lini kedua. Ia lepas dari marking Gundogan dan berhasil mengekspos ruang di antara Stones dan Walker. Mantan gelandang Leicester ini berhasil cetak gol tap-in menyelesaikan umpan dari Kulusevski. Problem ini kembali terlihat pada gol ketiga. Garis pertahanan tinggi City lagi-lagi terekspos. Kali ini dari situasi transisi. Di tengah, Kulusevski berhasil melewati 3 kali counter press City dan Solanke bergerak ke depan untuk mengekspos ruang di belakang backline. Pergerakannya ini berhasil menarik backline turun dan kembali terlihat lini kedua City yang terlambat untuk menutupnya, sehingga Pedro Porro sangat leluasa untuk menerima cutback dari Solanke. Spurs bersama Postecoglou menjadi tim yang cukup agresif ketika tanpa bola. Hal ini juga mereka terapkan di laga ini, terutama pada babak pertama. Ketika Man City melakukan deep build up, Spurs akan melakukan high press dengan basis man-to-man marking. High press yang agresif dan kolektif ini berhasil menggagalkan build up dan merebut bola di area pertahanan Man City. Momen ini jadi awal terjadinya gol kedua Spurs. Terlihat saat possession pindah ke tim tamu, backline Man City masih renggang. Maddison melepaskan umpan ke Son Heung-min dan langsung bergerak untuk mengekspos ruang di antara Stones dan Walker. Kembali terlihat di sini, Walker yang sebenarnya punya kecepatan, namun sering terlambat ketika harus reshape atau merapatkan barisan pertahanan. Setelah unggul 2-0, Spurs bertahan lebih pasif dengan block defense yang kompak. Terlihat pada klip ini, semakin dekat dengan gawang, maka jarak antar lini dan jarak antar pemain semakin rapat. Mereka juga seringkali menempatkan banyak pemain di kotak penalti untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan meredam crossing. Di babak kedua, sebenarnya Man City masih bisa menembus pertahanan Spurs dengan kipas atau umpan kunci dari Kevin De Bruyne. Namun lagi-lagi, Vicario berhasil jadi benteng terakhir pertahanan Spurs. Gagal perkecil ketertinggalan, Man City justru semakin tenggelam dengan gol keempat. Gol ini berawal dari blunder saat Grealish melepaskan umpan dan tidak ada pemain yang menjangkaunya, sehingga possession lepas dan serangan balik terjadi. Saat Werner kuasai bola di sisi kiri, Brennan Johnson berlari di sisi kanan. Ia menang start dari Guardiola yang posisinya sudah naik dan berhasil menyelesaikan assist Werner dengan baik, 0-4. Kekalahan ini jadi yang kelima kalinya secara beruntun di semua kompetisi dan City sudah 2 kali kalah telak. Sebelumnya mereka juga dibantai 4-1 oleh Sporting. Menarik ditunggu apa respon dari Pep Guardiola untuk bangkit dari keterpurukan ini.